Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Sahabat Rizka Story, pernahkah kalian melihat seorang pria lusuh, dekil, dengan karung goni di pundak dan wajah penuh peluh, lalu tanpa sadar kita menilainya sebagai beban masyarakat? Pernahkah kalian menyaksikan bagaimana aparat berseragam bertingkah angkuh hanya karena mereka merasa berkuasa? Lalu, bagaimana jika semua itu ternyata hanya sebuah skenario besar? Bagaimana jika sosok lusuh yang ditertawakan dan dihina itu menyimpan identitas yang lebih tinggi dari siapapun yang menghinanya? Kisah ini akan membuat kita bertanya, siapa sebenarnya manusia sejati? Yang berpakaian bersih atau yang berhati bersih? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan kejutan hanya di Rizka Story. Sinar mentari menelusup tajam melalui celah gedung-gedung di kawasan kota kecil bernama Kartosari. Di simpang 4 perbatasan pasar dan kantor pos, seorang pria tua berkemeja krem lusuh tengah memanggul karung berisi botol plastik. Celananya pendek, sobek di bagian paha, dan kedua sandalnya tak sama. Di pundaknya tergantung beban berat, bukan hanya secara fisik, tapi juga beban penilaian manusia. Wajahnya dekil, rambut acak-acakan, kulitnya legam. Ia tak bicara banyak, hanya sesekali mengucapkan lirih kepada pengendara motor atau pejalan kaki. Botolnya, Pak, kalau ada. Suaranya nyaris tak terdengar, lebih mirip desir angin daripada permintaan. Namun tak ada yang menghiraukan. Seorang pedagang gorengan bahkan mengipas-ngipas dirinya seolah terganggu oleh aroma tubuh si pria gembel. Seorang ibu muda menarik anaknya menjauh. Seakan-akan pria itu adalah penyakit menular. Jangan dekat-dekat. Kotor, bisik si ibu. Sesekali, pria itu berhenti, mengatur napasnya. Matanya tajam meneliti selokan dan tong sampah, mencari peluang kecil untuk sesuap nasi. Hingga suatu ketika, sebuah mobil patroli polisi berhenti mendadak di depannya. 3 orang petugas keluar. 2 orang berseragam lengkap. 1 orang hanya mengenakan kaos hitam bertuliskan, opsional. Salah satunya, seorang brigadir bertubuh tambun dengan pangkat jelas di bahu kiri, menghampiri dengan gaya arogan. "Hei, kamu!" bentaknya, menunjuk wajah si gembel. "Ngapain ngider-ngider di sini? Kamu ngemis, ya?" Pria itu mendongak. Perlahan. Tak langsung menjawab. Hanya menunduk dalam. "Saya cuma cari botol bekas, Pak. Nggak ganggu siapa-siapa," jawabnya pelan. "Botol bekas? Kamu kira tempat ini tempat pembuangan sampah? Ini daerah steril tahu nggak?" Bentak polisi itu lagi. Tanpa peringatan, si brigadir mengangkat kaki kanannya dan menendang perut pria gembel itu hingga terjerembab. Karung goni yang dipanggul jatuh ke jalan. Isinya tumpah, botol plastik, kaleng, serpihan kaca, dan 1 buku catatan kecil. "Hei, lihat ini. Botol premium," teriak polisi lain sambil menendang botol ke selokan. Yang satu lagi mengeluarkan ponsel, merekam. "Nih buat status lucu. Gembel kena razia. Lihat wajahnya. Kayak belum mandi 5 tahun. Hahaha." Tawa mereka menggema di jalanan yang mulai ramai. Beberapa warga yang lewat hanya menggelengkan kepala. Ada yang menghindar. Ada pula yang tertawa kecil, seolah pertunjukan ini adalah hiburan siang gratis. Pria itu bangkit pelan. Matanya masih menunduk. Tapi siapapun yang memperhatikannya dari dekat akan melihat tatapan penuh kendali dan ketegangan di balik wajah lusuh itu. "Maaf, Pak, saya nggak mau ribut, saya pergi sekarang." "Ya jelaslah pergi. Kalau nggak, saya borgol kamu sekarang juga," ancam sang brigadir sambil menjambak sedikit rambut di tengkuk si gembel. Pria itu hanya memungut karungnya kembali, memasukkan botol yang masih tersisa, lalu berlalu pelan. Tapi ada yang aneh. Langkahnya tenang. Sangat tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan. Beberapa meter dari lokasi insiden, di atas atap sebuah toko elektronik,
Sebuah kamera pengintai tersembunyi mengikuti semua gerakan polisi tadi. Operatornya, seorang pria berjaket loreng, berbicara melalui alat komunikasi kecil. Target sudah interaksi. Reaksi sesuai dugaan. Data lengkap terekam. Siapkan tahap 2. Ucapnya tegas. Di balik semua ini, rupanya ada skenario besar yang sedang berjalan. Hari berikutnya, video kejadian itu viral. Tapi bukan karena lucu, melainkan karena kebiadaban oknum polisi terhadap orang kecil. Komentar demi komentar membanjiri akun media sosial yang mengunggahnya. Parah, udah miskin ditendang pula. Di mana hati nurani aparat kita? Dia cuma nyari botol buat makan, bukan maling. Namun, kantor polisi tempat para oknum itu bekerja justru merilis pernyataan yang menyudutkan sang gembel. Kami menduga pria tersebut berpura-pura cacat, dan sudah meresahkan warga selama beberapa minggu terakhir. Tindakan tegas perlu diambil demi menjaga ketertiban. Pernyataan itu bukannya meredakan, malah membakar emosi netizen lebih besar. Sudah salah, malah ngeyel. Astagfirullah. Tapi satu hal yang tak diketahui banyak orang, pria yang mereka tendang itu menghilang sejak kejadian. Ia tak pernah lagi terlihat di pasar, di simpang jalan, atau di tong sampah belakang toko kelontong. Beberapa warga justru mulai merasa kehilangan. Iya loh, Mas, biasanya tiap pagi lewat depan warung saya. Sekarang gak pernah lagi. Dia malah suka bantu buangin sampah saya. Ucap seorang ibu warung kopi. 1 minggu kemudian, keanehan mulai terjadi di lingkungan markas polisi tersebut. Tiba-tiba, sebuah paket misterius tiba di pos jaga. Isinya, flash disk, dan secari kertas bertuliskan tangan. Apa yang kalian lihat, bukan yang kalian pikir. Flash disk itu berisi rekaman drone. Menunjukkan aktivitas mencurigakan beberapa polisi di sebuah gudang kosong, transaksi uang tunai dan bungkusan hitam dalam jumlah besar. Kapolres terkejut. Brigadir yang dulu menendang si gembel mendadak gelisah. Ternyata, gudang dalam video itu benar-benar ada. Dan ia tahu siapa yang dulu membawanya ke sana. Jangan-jangan, dia ngerekam kita? Gumamnya panik. Kapolres memanggil semua anggota. Tapi semuanya menyangkal. Tak ada yang tahu siapa pelaku rekaman itu. Namun malamnya, satu komputer di ruang data mendadak terbakar tanpa sebab. Dan yang paling mengerikan, pada dinding belakang ruang intel tertulis tulisan besar dengan darah ayam. Semua dosa akan dibuka. Kalian sudah main di medan yang salah. Dan malam itu juga, sebuah suara asing terdengar melalui radio komunikasi polisi. Operasi tahap 2 siap diluncurkan. Gembel selesai fase penyamaran. Target berhasil terpantau. Langkah berikutnya, pengungkapan penuh. Siapa sebenarnya pria lusuh itu? Apa maksud dari semua kode ini? Dan kenapa polisi-polisi itu mulai ketakutan seolah sedang diintai? Semua akan terjawab di bab berikutnya. Hening. Itu yang dirasakan di ruang rapat Polres Kartosari pagi itu. Para perwira dan anggota unit khusus duduk tegang setelah semalaman dikejutkan oleh kiriman misterius. Flash disk berisi rekaman transaksi gelap dan tulisan ancaman pada dinding belakang ruang intel. Kapolres, Kompol Suryo Wibowo, tampak gelisah. Tangannya bergetar saat memegang sebatang rokok, tapi tak berani menyalakan. Di depannya, Brigadir Roni, polisi yang seminggu lalu menendang pria gembel, tampak pucat pasi. Siapa yang kirim ini? Tanya Kompol Suryo dengan nada geram, namun suaranya lebih mirip orang ketakutan. Tak ada yang menjawab. Hanya suara kipas angin tua berderit di sudut ruangan. Apa ini kerjaan si gembel itu? Lirih seorang anggota Satreskrim. Brigadir Roni menggeleng, tapi sorot matanya kosong. Dalam hatinya, ia tahu ada yang tak biasa sejak insiden di simpang jalan itu. Ia bahkan masih ingat jelas bagaimana tatapan pria itu terasa bukan tatapan orang biasa. Pak, sebaiknya kita cari lagi orang itu. Jangan-jangan dia orang dalam, atau wartawan investigasi. Usul Aibtu Dimas dari unit Provos. Kapolres menoleh tajam. Kalau dia wartawan, dia sudah lapor ke media. Ini bukan kerja wartawan.
Ini kerja orang yang tahu persis gerak kita. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di perbukitan sekitar Kartosari, seorang pria tengah duduk di lantai, di depan meja sederhana. Ia masih mengenakan kaos lusuh yang sama. Di tangannya, sebuah laptop tua terbuka menampilkan folder berisi ratusan foto dan video hasil pemantauan. Ia adalah pria yang seminggu lalu disebut-sebut sebagai pemulung, gembel, dan sampah masyarakat. Tapi kini, semua itu hanya bagian dari lapisan tipis yang menutupi identitas aslinya. Namanya belum disebut. Tapi di pojok laptopnya, terdapat logo kecil, SAT-81 Gultor Kopassus. Ia menghela napas pelan. Suaranya berat dan tenang. Semua sudah tercatat. Operasi pembersihan bisa dimulai. Kembali ke Polres. Kejanggalan semakin terasa. Komputer yang semalam terbakar ternyata tidak rusak karena korsleting. Hasil investigasi teknisi sipil menyatakan ada zat cair mirip bahan peledak ringan yang disiram pada rangkaian listriknya. Seseorang masuk ke ruang intel dan tahu apa yang harus dirusak. Dan malam itu, keanehan berikutnya muncul. Brigadir Roni pulang larut malam. Ia menyetir mobil dinasnya sendirian, menyusuri jalan sempit di pinggiran kota. Di tengah perjalanan, mobilnya mendadak berhenti sendiri, seperti kehabisan aki. Ia turun, mencoba membuka kap mesin. Tapi semuanya tampak normal. Saat ia menunduk, sebuah batu kecil jatuh tepat di kakinya. Ia menengok ke atas. Di atap rumah tua sebelah jalan, terlihat bayangan seseorang berdiri. Tak bergerak, hanya berdiri, menatapnya. "Siapa lu?" bentaknya sambil meraih senter. Saat lampu diarahkan, tak ada siapa-siapa. Bayangan itu hilang. Detik berikutnya, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia angkat dengan gemetar. Suaranya berat, dingin, dan penuh tekanan. "Kau ingat siapa yang kau tendang minggu lalu? Siapa kamu? Jangan main-main. Kau baru saja menyentuh api. Dan sekarang, api itu mulai merambat ke kakimu." Sambungan langsung terputus. Pagi harinya, wartawan nasional dari Jakarta tiba di Kartosari. Mereka mendapat informasi soal transaksi narkoba dan senjata yang diduga melibatkan oknum aparat. Salah satu wartawan, Dimas Nugroho, menunjukkan salinan video yang ternyata sama persis dengan isi flash disk misterius yang diterima Polres semalam. Ini dikirim seseorang yang menamakan dirinya Arjuna Operasi. "Kami tak tahu siapa dia, tapi semua data yang ia kirim akurat." Kapolres terdiam. Wajahnya mulai gemetar. Nama itu, Arjuna Operasi, bukan nama biasa. Itu adalah kode identitas dari unit penyamar elit milik Kopassus. Digunakan hanya dalam misi tingkat tinggi yang menyasar aparat yang bermain kotor. Seseorang dalam ruangan berkata, "Astagfirullah, jadi selama ini, kita yang sedang diawasi." Kapolres langsung berdiri. "Hubungi Intel Korem. Sekarang. Tanyakan, apakah ada operasi khusus di wilayah kita." Namun semua terlambat. Malam itu, markas gudang lama yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang selundupan diserbu pasukan tak berseragam. Operasi senyap. Tanpa bunyi peluru. Tanpa jejak kendaraan. 2 truk penuh bukti ilegal berhasil dibawa keluar sebelum siapapun tahu. Beberapa kamera CCTV sekitar hanya merekam sosok-sosok bertopeng dengan gerakan terlatih seperti pasukan elit. Dan di dinding gudang muncul satu kalimat dengan cat merah. "Kami bukan gembel. Kami penjaga negeri ini dari dalam bayangan." Keesokan paginya, Kapolres menerima surat panggilan dari Mabes Polri. Ia tak banyak bicara. Ia tahu ini bukan lagi persoalan internal. Ini sudah masuk ke tingkat negara. Beberapa anggota polisi yang pernah menghina si gembel mulai mengundurkan diri. Sebagian stres, sebagian menghilang dari publik. Namun satu hal yang masih jadi misteri. Siapa sebenarnya pria itu? Sementara itu, di sebuah pondok sederhana dekat area pegunungan, pria yang dulu dikenal sebagai si gembel melepas kaos kremnya dan menggantinya dengan pakaian lapangan militer. Di lehernya tergantung kalung kecil, bertuliskan, "Letnan Kolonel Arga Prasetya Satgas Khusus Kopassus."
Ia memandangi cermin. Matanya jernih, tenang, tapi penuh luka batin. Aku tak ingin dihormati karena pangkat, tapi jangan biarkan aku diinjak karena penampilan. Ia menyimpan kembali seragamnya, mengenakan jaket hitam polos, dan keluar dari rumah kecil itu. Di pundaknya, tak lagi karung berisi botol bekas. Kini, yang ia bawa adalah amanah. Dan yang ia awasi adalah kebusukan yang tumbuh dari seragam sendiri. Langit Kartosari mendung sore itu. Awan hitam menggantung rendah, seolah ikut menahan napas melihat apa yang akan terjadi di kota kecil itu. Udaranya lembab, dan jalan-jalan mulai sepi. Namun, ada satu jalan yang justru menjadi pusat ketegangan. Jalan Panglima Besar Sudirman, lokasi kantor Polres Kartosari yang kini mulai dikelilingi kabar buruk, desas-desus, dan rasa takut. Sejak kejadian video viral dan penggerebekan gudang, seluruh anggota polisi di sana hidup dalam bayang-bayang kecemasan. Terutama mereka yang terlibat dalam penghinaan terhadap pria gembel tempo hari. Brigadir Roni, yang selama ini merasa paling tangguh dan tak tersentuh, kini justru menjadi sosok yang paling sering menoleh ke belakang. Ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya setiap saat. Dan malam itu, firasatnya terbukti. Roni baru saja memarkir motor dinasnya di garasi rumah dinas. Rumah kecil itu berdiri di pinggiran kota, dekat kebun tebu yang gelap. Biasanya ia cuek saja pulang larut malam, tapi malam ini, tubuhnya menggigil sejak masuk halaman. Tanpa alasan logis, ia merasa ada seseorang yang berdiri mengamati dari kejauhan. Ia masuk rumah, menyalakan semua lampu, lalu memeriksa pintu dan jendela satu persatu. Semuanya terkunci. Tapi saat hendak ke dapur, ia mendengar suara langkah pelan di atas atap. Langkah itu berat lambat, seperti sengaja ingin didengar. "Siapa di sana?" Roni berteriak sambil meraih tongkat panjang dari sudut ruangan. Tak ada jawaban. Hanya suara langkah di genteng, seperti seseorang berjalan, lalu berhenti tepat di atas ruang tamu. Ia keluar ke halaman, menyorotkan lampu senter ke atap. Tak terlihat siapa-siapa. Namun saat ia menurunkan senter, sebuah benda kecil jatuh tepat di kakinya. Sebuah kartu nama, namun bukan kartu biasa. Warnanya gelap, dan di atasnya tertera, "Tim Bayangan. Kami melihatmu." Roni hampir jatuh saking lemasnya. Keesokan harinya, Kapolres Kompol Suryo menggelar rapat tertutup dengan intel dari Korem. Ia tak bisa menunda lebih lama. Situasi sudah sangat di luar kendali. Di ruang rapat kecil yang hanya diterangi lampu meja, datanglah seorang pria berbadan tegap mengenakan pakaian sipil. Ia memperkenalkan diri sebagai Mayor Anton, perwakilan dari Satgas TNI. "Maaf, Pak Kapolres. Saya tidak bisa menyampaikan informasi ini secara lengkap, tapi yang bisa saya sampaikan adalah benar. Kota ini sedang menjadi lokasi operasi khusus dari pusat," ucapnya dengan nada netral. "Operasi apa maksudnya? Dan siapa targetnya?" tanya Kompol Suryo. "Targetnya bukan orang biasa, tapi sistem yang selama ini membusuk dari dalam. Kami tidak akan menyebut nama, tapi Anda pasti tahu siapa saja yang pernah mempermalukan orang yang seharusnya tidak dipermalukan." "Orang itu, si gembel itu, siapa dia sebenarnya?" bisik Suryo. Mayor Anton diam sejenak, lalu menjawab lirih. "Lebih baik Anda tidak tahu. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, kadang manusia terkuat justru memilih tampak paling lemah, untuk melihat siapa yang berani bertindak zalim." Di malam yang sama, seorang anggota polisi bernama Bribda Sigit tengah ronda seorang diri di sekitar Mapolres. Ia penjaga malam. Biasanya ia santai, duduk sambil main ponsel, tapi malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan lirih dari ruang arsip. Bukan teriakan marah, tapi seperti suara menahan sakit. Pelan, tapi nyata. Dengan senter di tangan, ia membuka pintu ruang arsip perlahan. Lampu di dalam mati. Semua berkas berserakan. Dan di tengah ruangan, ada seseorang berdiri membelakangi pintu. Siapa ah?" Suara Sigit bergetar. Orang itu tidak menjawab. Hanya berdiri, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek yang familiar.
Lalu orang itu perlahan menoleh. Wajahnya gelap, tapi tatapan matanya tajam menembus. Berapa banyak kebohongan yang kalian simpan di sini? Suara itu berat. Bribda Sigit mundur ketakutan. Tapi saat ia mengarahkan senter lagi, orang itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya catatan lusuh di atas meja. Jangan kira penyamaran kami berakhir. Kami hanya mengganti bentuk. Dan kalian terus kami pantau. Sementara itu, di luar kota, Letkol Arga Prasetya, pria yang pernah membawa karung botol dan ditendang di depan umum, sedang bertemu dengan dua perwira TNI lainnya. Mereka berdiskusi di dalam tenda taktis, membahas daftar nama yang sedang dikumpulkan. Brigadir Roni, Bribka Damar, Aibtu Jalal, dan beberapa lainnya. Semua sudah masuk radar. Sudah siap untuk tahap akhir? Tanya Letda Wahyu. Letkol Arga mengangguk. Siapkan panggilan resmi dari pusat. Biar mereka menerima teguran bukan dari kami, tapi dari atas langsung. Biar kehormatan mereka dihancurkan oleh sistem yang selama ini mereka rusak. Bagaimana dengan dia, yang merekam videomu? Tanya Kapten Rizal. Letkol Arga tersenyum tipis. Biar saja. Video itu membuat penyamaran saya sempurna. Sekarang semua pihak tertipu. Dan itu membuka jalan kita. Kembali ke Mapolres. Ketegangan mencapai puncaknya saat sebuah mobil hitam berplat dinas TNI berhenti tepat di depan gedung utama. Dari dalamnya turun dua orang berpakaian dinas resmi dengan baret merah. Seluruh anggota polisi yang melihat langsung berdiri. Termasuk Kapolres Suryo yang buru-buru keluar dengan raut gugup. Yang lebih mengejutkan, salah satu dari mereka adalah pria yang seminggu lalu menjadi bahan olok-olokan di jalan. Kini ia tampil gagah, berseragam lengkap, dan mengenakan medali kehormatan Kopassus di dada kirinya. Kapolres melongo. Brigadir Roni jatuh terduduk. Salah satu polisi berbisik. Astagfirullah, itu si gembel. Letkol Arga Prasetya berdiri tegap di depan semua orang. Saya Letnan Kolonel Arga Prasetya. Anggota Satgas Khusus Penegakan Internal yang ditugaskan secara langsung oleh Mabes untuk menyelidiki kerusakan sistem yang dilakukan oleh oknum berseragam. Saya menyamar di kota ini dan kalian telah memberikan cukup bukti bahwa kalian tidak layak mengenakan pakaian negara. Semua orang terdiam. Beberapa menunduk. Beberapa menangis. Yang lain hanya terpaku seolah tubuh mereka membatu. Dan di ujung barisan seorang wanita muda yang dari awal menyaksikan semua kejadian itu. Wartawan lokal yang diam-diam merekam momen tersebut, menyeka air matanya. Dalam hati ia berkata, satu pelajaran berharga. Jangan pernah remehkan orang hanya karena tampilan luarnya. Bisa jadi, dia jauh lebih terhormat dari kita semua. Ruangan aula Mapolres Kartosari mendadak senyap. Seperti baru saja terjadi gempa yang mengguncang batin seluruh penghuni gedung itu. Semua orang berdiri kaku setelah Letnan Kolonel Arga Prasetya, pria yang dulu mereka hina sebagai pemulung, kini berdiri gagah dengan baret merah dan suara komando. Brigadir Roni duduk di lantai. Napasnya tak teratur. Tangannya gemetar. Berkeringat dingin. Ia tak sanggup menatap wajah pria yang dulu ia tendang. Ia hina. Bahkan ia anggap hanya sampah. Letkol Arga menatap sekeliling dengan tatapan dingin. Tapi bukan tatapan dendam, melainkan tatapan kecewa dari seorang prajurit yang mencintai negeri tapi dikhianati oleh oknum di dalamnya. Ia memberi isyarat kepada Kapten Rizal yang berdiri di sampingnya. Kapten itu langsung membuka map coklat bersegel. Lalu dibagikannya satu persatu surat panggilan dinas dan surat pemeriksaan resmi dari Mabes TNI dan Divisi Propam Polri kepada 4 anggota polisi yang selama ini tercatat terlibat dalam aktivitas ilegal. Tak ada suara selain detak jam dinding yang menggema pelan. Letkol Arga kembali berbicara. Saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk membuka mata kalian. Karena selama ini, kalian sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Sampai-sampai merasa berkuasa atas rakyat kecil. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Brigadir Roni. Termasuk kamu, ucapnya tegas. Brigadir Roni memalingkan muka. Tapi Letkol Arga tak membiarkannya lari. Kamu pikir saya akan diam ketika saya diinjak? Tidak. Roni,
Saya tidak bereaksi saat itu, karena saya sedang mencatat wajahmu, mencatat setiap kata yang keluar dari mulutmu, dan menyimpannya bukan dalam hati, tapi dalam laporan resmi kepada negara. Semua kepala tertunduk. Kapolres Suryo bahkan tak berani bicara. Wajahnya yang biasanya tenang kini menegang. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, Aibtu Jalal, salah satu oknum yang selama ini bekerja sama dengan bandar narkoba lokal, jatuh berlutut. Maafkan saya, Pak. Saya hanya ikut-ikutan. Saya tidak tahu siapa Anda waktu itu. Letkol Arga menoleh pelan. Itulah masalahnya. Kalian hanya tahu menghormati orang berdasarkan pakaian dan pangkat. Tapi pada rakyat biasa, kalian bertindak seenaknya. Menendang, menghardik, bahkan menghina. Kalian bukan hanya mencoreng nama polisi, tapi mencoreng rasa keadilan. Waktu berjalan. Petang mulai menjelang. Di luar gedung Mapolres, puluhan wartawan dan warga berkumpul setelah mendengar kabar bahwa si gembel viral ternyata adalah seorang perwira tinggi TNI. Salah satu wartawan senior, Budina dari media nasional, mencoba menerobos masuk, tapi dihalangi petugas provos. Maaf, Bu, rapat tertutup. Namun di saat bersamaan, Letkol Arga keluar dari gedung. Ia berdiri di hadapan awak media. Mikrofon disodorkan dari berbagai arah. Pak Arga, apakah benar Anda yang minggu lalu ditendang oleh anggota polisi karena dikira pemulung? Ia mengangguk sekali. Saya Arga Prasetya. Saya adalah bagian dari tim bayangan, pasukan penyamar dalam unit elit penegakan disiplin. Tugas saya adalah menyamar sebagai rakyat jelata. Untuk melihat siapa yang masih punya nurani, dan siapa yang menjual seragamnya untuk menindas yang lemah. Suara kamera dan video menggema di sekitar. Namun pria itu tetap tenang. Negara tidak akan runtuh karena serangan luar. Tapi negara akan hancur jika penjaganya sendiri mengkhianati amanah. Salah satu warga berteriak, "Kami bangga sama Bapak, Pak Arga." Yang lain ikut berseru, "Hidup TNI." Namun Letkol Arga hanya mengangkat tangan, meminta semua tenang. Saya hanya menjalankan tugas. Jangan bangga kepada saya. Banggalah jika besok, kalian tidak lagi melihat polisi yang bertindak sewenang-wenang kepada orang kecil. Sementara itu, di ruangan Kapolres, Suryo duduk dengan punggung membungkuk. Ia tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ia baru saja menerima panggilan dari Divisi Propam Pusat. Jabatannya dibekukan sementara. Ia akan menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pembiaran terhadap aktivitas kriminal anggotanya. Tak lama, Letkol Arga masuk. "Pak Suryo," sapa Arga dengan tenang. Kapolres berdiri, lalu memberi hormat, walau ia tahu, itu bukan protokol yang biasa dilakukan. "Terima kasih atas pelajaran besar yang saya dapatkan hari ini," ucap Suryo lirih. Arga hanya menatapnya tanpa bicara. "Kalau boleh saya bertanya, sejak kapan Bapak ada di kota ini?" Letkol Arga menarik napas. "Saya sudah di sini hampir 2 bulan. Sebulan pertama saya jadi tukang parkir. Lalu pindah jadi pemulung keliling. Semua yang saya lihat saya catat, termasuk perilaku anak buah Anda." Suryo menunduk. "Semua ini kesalahan saya. Saya terlalu percaya dan terlalu lalai." Letkol Arga akhirnya berkata, "Kesalahan yang disesali adalah tanda bahwa hati Anda belum mati. Tapi permintaan maaf tanpa perbaikan hanya akan jadi formalitas. Jangan minta maaf kepada saya. Minta maaf kepada rakyat yang kalian sakiti." Malam itu, 4 anggota polisi ditarik ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Sebagian warga menonton dari luar pagar, menyaksikan iring-iringan mobil dinas membawa para oknum tersebut. Di antara kerumunan, tampak seorang anak kecil memegang sebotol air mineral kosong dan karung kecil. Ia menatap ke arah Letkol Arga. "Pak, kalau saya gede nanti, saya mau jadi seperti Bapak. Tapi bukan tentara, saya cuma mau jadi orang yang gak takut kelihatan miskin, tapi tetap bantu orang." Letkol Arga tersenyum. Ia berjongkok, menepuk pundak bocah itu. "Jadilah orang baik, Nak. Itu lebih tinggi dari pangkat manapun."
Di pos komando sementara tim bayangan, Letkol Arga menutup map laporan yang kini sudah rampung. Semua target sudah teridentifikasi. Semua bukti telah terkumpul. Misinya selesai. Ia berdiri, menatap keluar jendela. Di langit yang kini berbintang, ada ketenangan. Tapi ia tahu, masih banyak kota lain yang gelap. Masih banyak aparat yang menyamar sebagai pelindung tapi justru jadi pemangsa. Dan untuk itu, ia harus terus berjalan. Karena tugas seorang penjaga negeri, bukan menunggu panggilan hormat, tapi memastikan rakyat kecil bisa berjalan tanpa takut ditendang. Malam turun perlahan ke kota Kartosari. Di balik bayang-bayang bangunan tua dan temaram lampu jalan, kota itu tak lagi sama. Suasana yang dulu tenang kini menyimpan aura ganjil, campuran antara rasa takut, rasa malu, dan harapan. Kabar tentang pria gembel yang ternyata perwira Kopassus kini menyebar ke seluruh penjuru kota. Nama Letnan Kolonel Arga Prasetya mendadak jadi buah bibir. Ia tak hanya menjadi simbol keberanian, tapi juga pengingat keras bahwa jangan pernah mengukur seseorang dari apa yang ia pakai, melainkan dari apa yang ia lakukan. Di warung kopi pinggir jalan, orang-orang mulai bercerita dengan bisik-bisik. Masih inget nggak? Dia itu yang dulu tiap pagi minta botol bekas ke kita. Aku malah pernah ngasih makan sisa buat dia, ucap Pak Gito, tukang servis radio. Waktu itu aku lihat dia bersihin trotoar sambil senyum, padahal nggak dibayar. Ternyata, itu malah dia yang bersihin moral kita semua. Jawab Buyah, penjual nasi uduk. Dan diam-diam, rasa bersalah menyelinap ke hati banyak warga Kartosari. Bukan karena mereka ikut menghina, tapi karena mereka diam. Karena mereka melihat ketidakadilan itu, dan membiarkannya. Di markas sementara tim bayangan, Letkol Arga duduk di meja kayu tua sambil menatap peta besar yang penuh dengan lingkaran merah. Titik-titik itu adalah lokasi operasi berikutnya. Kota-kota yang butuh pembersihan dalam diam. Namun untuk pertama kalinya, ia menunda keberangkatannya. Ada sesuatu yang tertinggal di Kartosari. Bukan urusan militer, tapi urusan hati nurani. Sore itu, ia mengenakan kembali pakaian lamanya, kaos lusuh krem yang robek di bagian bahu, dan celana pendek yang dulu jadi bahan ejekan. Ia tak ingin dikenang sebagai prajurit. Ia ingin dikenang sebagai simbol bahwa orang kecil bisa mengubah yang besar. Ia berjalan menyusuri jalur lama, ke tempat pertama kali ia ditendang dan dihina, Simpang 4 Pasar Lawas. Saat ia melangkah pelan di trotoar, beberapa orang langsung mengenali wajahnya. Tapi mereka tak berani menyapa. Mereka hanya menunduk, sebagian tersenyum kikuk, sebagian menatap dengan mata yang berkaca-kaca. Namun tiba-tiba, dari arah berlawanan, seorang anak kecil berlari dan memeluk kakinya. Om Arga, aku udah kumpulin botol bekas kayak Om dulu. Lihat nih. Ucap bocah itu sambil menunjuk karung kecil yang diseretnya. Letkol Arga menahan napas. Ia jongkok, menatap mata bocah itu. Kamu kenapa kumpulin botol, nak? Saya nggak mau minta-minta. Bapak saya udah nggak ada. Ibu jualan kecil. Saya bantu sebisanya kayak Om dulu. Letkol Arga menggigit bibirnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan satu kalimat yang membuat warga yang mendengarnya tak bisa menahan air mata. Kamu jauh lebih kuat dari semua orang yang pernah meremehkanku. Beberapa hari kemudian, Polres Kartosari menggelar upacara permintaan maaf terbuka kepada masyarakat. Ini adalah instruksi langsung dari Kapolda dan didukung oleh TNI. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas kejadian yang mencoreng institusi. Di halaman kantor, puluhan warga berkumpul. Media hadir. Para petugas berdiri berjajar, lengkap dengan seragam rapi. Tapi yang mencolok adalah barisan 4 polisi yang sebelumnya terlibat dalam insiden penghinaan. Kini berdiri di depan tanpa pangkat, tanpa senjata. Kapolres yang baru ditunjuk, AKBP Fadli Umar, berdiri di podium. Saya berdiri di sini mewakili institusi. Memohon maaf atas kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dan kami berkomitmen untuk berubah. Untuk kembali menjadi pelayan rakyat, bukan penguasa atas rakyat.
Tepuk tangan perlahan mengalun. Tak keras, tapi tulus. Dan di antara barisan warga, berdiri seseorang dengan pakaian gembel yang kini terlihat suci. Ia menunduk perlahan, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Namun kota Kartosari belum sepenuhnya pulih. Beberapa aparat yang dulu tertangkap dalam video masih menjalani proses hukum. Sebagian menghilang. Tapi Letkol Arga tak lagi ikut campur. Ia tahu, saatnya memberi kesempatan sistem menjalankan fungsinya. Yang ia lakukan sudah cukup untuk mengubah arah. Beberapa hari kemudian, seorang wartawan dari Jakarta berhasil menemui Letkol Arga di markas kecilnya. Namanya Ratna, seorang jurnalis perempuan yang selama ini mengikuti jejak tim penyamar elit. Ia duduk berhadapan dengan Arga di bawah rindangnya pohon trembesi. Kenapa Bapak tidak mempublikasikan identitas Bapak sejak awal? Kan bisa langsung membuat mereka berhenti mempermalukan. Arga menatap langit sebentar, lalu menjawab pelan. Karena saya bukan sedang mencari rasa hormat, tapi sedang menguji hati manusia. Dan sebagian dari mereka gagal. Ratna mengangguk pelan. Lalu bertanya lagi, Bapak akan kemana setelah ini? Masih banyak kota yang lupa bahwa kekuasaan itu bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga. Dan saya akan ke sana, sebelum kota itu juga menjadi diam seperti Kartosari dulu. Malam itu, untuk terakhir kalinya, Letkol Arga menyusuri pasar tua Kartosari. Ia mengenakan pakaian dinas lengkap, kali ini tanpa menyamar. Warga yang melihatnya langsung memberi hormat, menunduk dengan penuh hormat, bahkan beberapa menangis haru. Namun ia hanya tersenyum, lalu naik ke atas becak tua di pojok pasar yang dulu biasa ia duduki sambil makan bekal seadanya. Ia berkata pelan kepada tukang becak di sampingnya. Jaga kota ini, Pak. Jangan biarkan yang punya seragam lupa kalau mereka dilahirkan dari rakyat. Dan sebelum pagi menjelang, ia sudah tak ada lagi di kota itu. Yang tertinggal hanya cerita dan catatan. Bahwa di satu waktu, satu kota kecil pernah diam saat kebenaran diinjak-injak, tapi akhirnya bersuara karena seorang gembel yang ternyata adalah penjaga negeri ini. Beberapa minggu telah berlalu sejak Letkol Arga Prasetya meninggalkan kota Kartosari. Kehadirannya yang singkat namun mengguncang itu meninggalkan bekas mendalam di hati banyak orang. Warga kini lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang kecil. Para aparat mulai berubah. Setidaknya dalam cara mereka menatap rakyat. Namun di suatu tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di balik lembah berkabut wilayah selatan Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah kayu sederhana yang menghadap ke ladang jagung. Di sana, duduk seorang wanita tua berkerudung lusuh, menatap kalender di dinding. Wajahnya dipenuhi kerut, tapi matanya jernih. Dialah Bu Marni, ibu kandung Letkol Arga. Setiap hari, wanita itu berdoa untuk anak semata wayangnya. Ia tahu, anaknya bukan orang biasa. Tapi yang tak ia tahu, beban yang ditanggung anaknya jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Di waktu yang hampir sama, Letkol Arga berada di markas kecil pasukan penyamar di daerah Purbalingga. Ia duduk sendirian di sebuah ruang gelap, ditemani rekaman suara masa lalu yang terus menghantuinya. Rekaman itu adalah suara sang ayah, Mayor Prasetya, perwira TNI yang gugur dalam tugas rahasia pada tahun 1998. Apapun bentuknya, seragam bukan lambang kekuasaan, tapi tanggung jawab. Kalau suatu saat kau pakai seragam ini, jangan kau pakai untuk merasa lebih tinggi, pakailah untuk merunduk dan melindungi. Suara itu diputar berulang-ulang. Ia menatap layar laptopnya. Di dalamnya, terdapat data operasi selanjutnya. Kode merah. Lokasi. Sebuah kota pelabuhan yang diduga menjadi jalur masuk narkoba dan perdagangan manusia. Arga diminta memimpin kembali. Tapi kali ini, ia ragu. Letkol Arga berdiri di luar ruangan. Pandangannya jatuh pada hamparan sawah. Angin berhembus lembut, membawa aroma rumput basah. Ia memejamkan mata. Pikirannya kembali pada masa kecil, saat ia dan ibunya tinggal di pinggiran asrama tentara. Waktu itu, sang ayah belum gugur. Mereka hidup sederhana, makan singkong rebus dan nasi aking. Tapi Arga tak pernah merasa miskin.
Yang selalu ia ingat adalah tatapan bangga sang ayah saat mengenakan seragam, dan tatapan kecewa sang ibu ketika sang ayah pulang dalam peti mati. Sore harinya, Arga memutuskan pulang ke rumah ibunya. Sudah lama ia tak menjenguk. Sejak operasi penyamaran dimulai, ia bahkan tak bisa sekadar menelepon. Saat ia tiba, ibu itu menangis dalam pelukannya. "Kenapa kamu nggak kabarin, Ga? Ibu tiap hari nonton berita. Ibu tahu itu kamu yang jadi gembel itu. Ibu tahu sorot matamu." Arga hanya diam, tapi pelukannya menguat. Air matanya jatuh diam-diam di bahu ibu yang dulu menyuapinya bubur jagung di pagi buta. "Ibu nggak pernah malu kamu menyamar jadi pemulung. Tapi ibu takut, kalau suatu hari kamu pulang tinggal nama, kayak bapakmu dulu." Arga menarik napas dalam-dalam. Lalu berkata, "Aku belum mau gugur, Bu. Masih banyak kota yang belum bersih. Tapi kalaupun nanti aku pulang dalam peti seperti bapak, tolong jangan menangis. Banggakan aku, seperti dulu ibu banggakan bapak." Bu Marni menangis lagi. Tapi kali ini, bukan air mata duka, melainkan air mata doa yang mengalir dari perempuan yang membesarkan seorang prajurit berhati rakyat. Beberapa hari kemudian, sebuah surat dari Mabes datang. Isinya perintah resmi. Letkol Arga ditugaskan ke Surabaya untuk operasi penyamaran baru. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kali ini, ia diberi hak untuk menolak. Atas prestasinya, ia bisa dipindahkan ke posisi strategis sebagai pelatih pasukan elit. Hidupnya akan lebih aman. Namun malam itu, Arga menatap langit dari pekarangan rumah ibunya. Ia ingat satu momen saat masih muda. Saat itu ia melihat seorang pemuda digebuki aparat hanya karena dianggap maling helm. Padahal, helm itu miliknya sendiri. Tak ada yang menolong. Arga yang kala itu baru lulus SMA, hanya berdiri dan menatap. Dan sejak saat itu, ia bersumpah, jika suatu hari Allah memberinya kekuatan, ia akan menjadi mata bagi yang buta, dan suara bagi yang dibungkam. Dan malam itu, sumpah itu kembali menyala. Ia menulis surat balasan kepada Mabes. Isi surat itu hanya 3 kalimat. "Terima kasih atas kepercayaan. Saya akan tetap turun ke lapangan. Selama masih ada yang menindas, saya tak pantas duduk di belakang meja." Keesokan harinya, Letkol Arga kembali mengenakan pakaian gembel. Tapi kali ini, bukan kaos lusuh warna krem. Ia memilih kemeja kotak-kotak yang sobek di bagian lengan kiri, dan celana panjang yang dilinting tinggi, penuh tambalan. Ia berjalan ke stasiun kecil di dekat kampung, membawa satu tas goni berisi pakaian penyamaran dan satu botol air minum. Seorang bocah tetangganya menyapanya sambil tersenyum. "Om mau nyamar lagi?" Arga mengangguk sambil tersenyum kecil. "Nanti kalau Om balik, Om beliin kamu sepatu ya. Biar kamu bisa sekolah lebih cepat." "Janji ya Om. Jangan bohong." Arga berjongkok, menatap bocah itu. Seorang tentara nggak boleh bohong. Apalagi ke masa depan bangsa. Dan saat kereta ekonomi berangkat dari peron kecil itu, tak ada yang tahu bahwa di antara puluhan penumpang kelas bawah, ada satu jiwa besar yang menyamar sebagai orang kecil. Ia bukan sedang lari. Ia sedang menuju tempat kotor berikutnya. Untuk membersihkan wajah negeri ini. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keberanian. Surabaya. Kota pelabuhan yang tak pernah tidur. Di balik gemerlap jembatan Suramadu dan ramainya jalanan Wonokromo, ada lorong-lorong sempit tempat harapan hidup berdampingan dengan kejahatan yang dibungkus rapi. Di salah satu kawasan kumuh dekat pelabuhan, seorang pria tua dengan rambut acak-acakan dan pakaian tambal sulam turun dari becak. Ia membawa karung lusuh dan memanggul 2 botol air kosong. Tak ada yang peduli padanya. Ia hanyalah satu dari ribuan gelandangan yang tersebar di pinggir kota. Tapi siapapun yang memperhatikannya dengan seksama, akan melihat sorot mata tajam yang tak bisa disembunyikan oleh debu dan peluh. Dialah Letnan Kolonel Arga Prasetya. Operasi kali ini berbeda. Tak ada waktu panjang untuk penyamaran. Informasi menyebutkan bahwa ada oknum aparat berseragam yang menjadi penghubung antara bandar narkoba dan jalur laut internasional. Pelabuhan Surabaya digunakan sebagai pintu masuk barang haram ke wilayah timur Indonesia.
Tim bayangan sudah menyebar. Tapi Arga memilih tetap menyamar langsung. Ia tahu, kejahatan seperti ini tak bisa disentuh dari balik meja. Harus dirasakan, harus dilihat, harus disentuh dari dalam. Beberapa hari pertama, ia tinggal di lorong sempit bersama para buruh angkut dan pemulung asli. Ia makan nasi sisa, tidur di emperan toko. Tapi seperti biasa, perlahan, ia mulai mencatat. Ia tahu kapan truk datang, siapa yang memegang kunci gudang, siapa yang hanya perantara, dan siapa yang mengenakan seragam tapi sebenarnya pemangsa. Dan saat semua mulai terhubung, Arga menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Nama oknum aparat di balik penyelundupan besar itu adalah AKBP Fikri Mulyana. Nama itu bukan nama asing. Ia adalah sahabat Arga saat pendidikan Akmil. Arga kembali ke tempat persembunyian. Ia membuka tas kecilnya. Di dalamnya, terdapat foto masa lalu. Foto dua pemuda berseragam latihan, tersenyum di bawah pohon pinus, dengan tulisan di belakang foto. Kita sama-sama membela negeri ini. Tapi jika suatu saat aku menyimpang tolong tampar aku. Gah. Tangannya gemetar. Ia tak menyangka, pria yang dulu bersumpah bersamanya di bawah langit Magelang, kini adalah dalang dari kerusakan di kota pelabuhan ini. Namun tugas adalah tugas. Dan janji adalah janji. Malam itu, Arga berdiri di atas atap kontainer, memantau sebuah transaksi di dermaga. Ia telah menyiapkan tim penyergap di kejauhan. Saat semua bukti terkumpul, ia menyalakan alat komunikasi kecil di dadanya. Target utama terlihat. Pemindahan paket sedang berlangsung. Saya ulangi. Paket narkotika dari kapal berbendera asing sedang dipindahkan ke truk milik jaringan lokal. Perintah sergap menunggu instruksi. Namun, sebelum ia memberi kode penyerbuan, sebuah suara terdengar dari belakang. Masih keras kepala ya kamu, Gah. Arga menoleh. Di sana berdiri AKBP Fikri, berpakaian sipil, tapi dengan pistol terikat di pinggang. Kamu menyusup sampai ke sini cuma buat ngejar aku? Tanyanya sambil mendekat pelan. Arga tak menjawab. Matanya tak berkedip. Kita dulu bersumpah bareng. Ingat? Tapi sumpah itu gak cukup buat isi perut. Negara gak selalu adil. Saya cuma ambil bagian saya sendiri. Arga menunduk sejenak. Lalu berkata lirih. Bukan negara yang tak adil, FIK. Tapi kamu yang berhenti memperjuangkannya. Fikri menghela napas. Kamu masih idealis ya? Masih percaya kamu bisa bersihkan semuanya? Arga perlahan mengangkat alat komunikasi di dadanya. Saya gak sendiri, FIK. Dan saat itu juga, tim bayangan menyerbu dari segala arah. Penangkapan berjalan cepat. Beberapa anak buah Fikri melawan, tapi tak berdaya. Truk diamankan. Barang bukti ditemukan. Fikri sendiri diam, pasrah, karena ia tahu, lawannya bukan sembarang orang. Setelah borgol dikunci di pergelangan tangannya, Fikri menatap Arga sekali lagi. Kamu menang, Gah. Tapi kamu juga tahu, dunia ini gak bakal pernah benar-benar bersih. Arga tak menjawab. Ia menatap Fikri dalam-dalam, lalu berkata, yang penting ada orang yang tetap mau membersihkannya. Meskipun sendirian. Beberapa hari kemudian, berita penangkapan jaringan penyelundup besar di Surabaya menghiasi layar nasional. Nama Letkol Arga Prasetya kembali muncul. Tapi kali ini, tak hanya sebagai petugas penyamar, melainkan simbol kejujuran di tengah gelombang ketidakadilan. Dan saat konferensi pers diadakan, Arga berdiri di depan awak media dengan satu pernyataan. Banyak yang bertanya, kenapa saya memilih menjadi gembel saat saya bisa hidup nyaman sebagai perwira? Jawaban saya sederhana, karena saya ingin tahu, siapa di negeri ini yang masih tahu cara menghormati manusia, bukan hanya seragamnya. Dan dengan itu, ia menutup konferensinya. Malam harinya, Letkol Arga berdiri sendirian di pinggir laut. Ombak pelan mencium dermaga yang baru saja jadi lokasi penyergapan. Ia menatap langit, lalu tersenyum kecil. Dari balik saku bajunya, ia mengeluarkan secari kertas kecil. Kertas itu ia lipat rapi dan disimpan sejak lama.
Kertas itu adalah tulisan tangan ayahnya, yang dulu ia temukan di buku catatan tua. Nak, kalau suatu hari kamu memilih jalan sunyi, jangan takut, karena Allah tidak pernah tidur. Selama niatmu benar, langit akan tetap memayungimu meski bumi tak berpihak padamu. Air mata mengalir di pipinya. Ia menatap laut, lalu berjalan pergi, menghilang dalam gelap malam. Tak ada yang tahu kemana ia akan pergi selanjutnya. Tapi semua tahu, jika suatu hari, seorang gembel kembali diperlakukan tak adil, mungkin ia bukan siapa-siapa. Tapi bisa jadi, ia adalah Arga Prasetya berikutnya. Tamat.